Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai kasus hutang luar negeri yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Anindya Wikaning Tias, dengan NPM 321 3111022. Saya Selanjutnya, Dedi Natriadi dengan NPM 321 3111001. Saya Pratama Rizal Haryanto dengan NPM 321 3111002. Saya Sandro Agustian Sitinja 32131111012. Saya Nadif Biol Haq, NPM 321311111015. Dan saya Widya Anggraini, nomor NPM 321 3111025. next. Sebelumnya, di sini saya akan membacakan mengenai kasusnya, yaitu dampak pandemi utang luar negeri Indonesia capai 6.169 triliun per Februari 2021. Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia pada akhir Februari 2021 sebesar 422,6 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 6.169 triliun rupiah. Asumsi kursi Rp14.600. Jumlah itu tumbuh 4,4% YoY, lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 2,7% YoY. Peningkatan pertumbuhan utang luar negeri tersebut didorong oleh utang luar negeri pemerintah dan utang luar negeri swasta. Secara tahunan, utang luar negeri Indonesia tumbuh 4,6% YoY, lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan pada Januari 2021 sebesar 2,8% YoY. Naiknya utang itu akibat upaya penanganan dampak pandemi COVID-19 sejak tahun 2020, serta akselerasi program vaksinasi dan pelindungan sosial pada kuartal 1 2021. Kata Kepala Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan tertulisnya Jumat 16 Maret 2021. Untuk utang luar negeri, pemerintah saja terdiri dari sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 17,7% dari total utang luar negeri pemerintah. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 17,2%, sektor jasa pendidikan 16,3%, sektor konstruksi 15,3%, dan sektor jasa keuangan dan asuransi 12,7%. Sehingga posisi utang luar negeri pemerintah pada Februari 2021 mencapai 209,2 miliar dolar Amerika Serikat. Lebih rendah dibanding dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 210,8 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan utang luar negeri swasta tetap didominasi oleh utang luar negeri jangka panjang. Pertumbuhan utang luar negeri swasta tercatat 3,4% YoY, meningkat dibanding dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 2,5% YoY. Perkembangan ini didorong oleh pertumbuhan utang luar negeri perusahaan bukan lembaga keuangan PBLK sebesar 5,9% YoY, lebih tinggi dari pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 5,1% YoY. Bagaimana tanggapan kalian mengenai berita di atas sebagai warga negara? Apa saja hak dan kewajiban yang bisa meminimalisir hutang luar negeri? Mungkin ada tanggapan? Baik, saya akan menanggapi mengenai kasus tersebut. Dengan hak dan kewajiban saya sebagai masyarakat Indonesia, yaitu kenaikan hutang luar negeri juga dipicu dari berbagai bidang.
Tidak hanya saat pandemi saja. Sebelum pandemi, Indonesia juga memiliki hutang luar negeri yang banyak. Solusi agar hutang luar negeri dapat terselesaikan, yang harus kita lakukan, membayar pajak agar dapat meringankan beban hutang luar negeri. Keterlibatan warga dalam membayar pajak merupakan usaha pembelaan negara untuk memberikan kontribusi secara langsung demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bangsa, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 3, menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, dan membayar pajak dapat meringankan beban negara. Ada tanggapan lain mungkin? Saya mau menanggapi. Menurut pendapat saya, utang Indonesia sesuai dengan kebutuhan pembiayaan penanganan COVID-19, seperti untuk membeli vaksin, karena Indonesia termasuk dalam negara yang mempunyai penduduk yang sangat banyak, supaya semua warga Indonesia bisa mendapatkan vaksin untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Dan utang luar negeri juga bisa produktif, contohnya seperti pembangunan infrastruktur, sebagai salah satu pendukung berkembangnya industri di Indonesia. Ada tanggapan lain? Saya akan menanggapi terkait pernyataan tersebut. Menurut pendapat saya sendiri, untuk utang luar negeri tersebut sangat membantu untuk menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara yang diakibatkan pandemi COVID-19. Pembiayaan vaksin serta pengeluaran rutin dan pembangunan besar dengan utang luar negeri dapat membantu negara menggunakan tambahan dana dari negara lain. Jadi pertumbuhan ekonomi dapat dipacu sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan untuk meminimalisir hutang-hutang tersebut dengan cara mengurangi hutang-hutang mendatang. Silakan yang ingin menanggapi. Kasus tersebut. Menurut pendapat saya, penyebab naiknya utang PBLK antara lain didorong oleh penerbitan global bond korporasi di sektor pertambangan. Sementara itu, ULN lembaga keuangan terkontraksi 4,9% YoY, lebih rendah dari kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 6,1% YoY. Silakan selanjutnya. Ya, menurut saya utang Indonesia akan terlunasi apabila masyarakat sadar akan pentingnya, karena pajak sendiri untuk rakyat dan kembali lagi bagi rakyat. Pembiayaan rutin digunakan untuk belanja kebutuhan negara, pengobatan gratis, perawatan fasilitas, dan bantuan masyarakat yang berdampak COVID-19. Apakah ada tanggapan lain? Jika tidak ada, setelah kita mendengarkan tanggapan dari teman-teman, kita bisa simpulkan bahwa dalam penanggapan memiliki perbedaan, yaitu kita harus melaksanakan pembayaran pajak yang sudah ditentukan pemerintah sebagai warga negara yang baik. Kita memiliki hak dan kewajiban yang bisa membantu sebuah negara tersebut bebas dari hutang luar negeri dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.